Halo, jumpa lagi kita di Matematika Wajib kelas 10 bersama Kayan. Kali ini kita akan belajar tentang bab harga mutlak dalam persamaan pertidaksamaan linear. Nah, buat kalian yang belum like dan juga belum subscribe channel ini, silahkan like dan subscribe. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang subbab pertama, yaitu persamaan linear satu variabel. Apa sih yang dinamakan dengan persamaan linear satu variabel? Nah, kalau misalkan kalian baca buku-buku, ya sangat banyak sekali di luar sana, atau kalian buka atau searching, bahwasanya yang namanya persamaan linear satu variabel itu diartikan dengan persamaan yang mengandung, ya. Persamaannya itu dia memiliki satu variabel, ya, memiliki satu variabel. Nah, singkat saja memang namanya juga satu variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah sesuatu yang nilainya berubah. Nah, apa maksudnya sesuatu yang nilainya berubah? Nah, misalkan gini, saya punya nah, variabel itu dia disimbolkan dengan angka-angka, huruf-huruf ya. Misalkan A, B, atau biasanya kita pakai X, Y gitu kan, Z, P, Q, R, nah, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya itu 2X misalkan, 2X. Nah, berarti 2X ini X-nya ini adalah variabel. Angka 2 ini apa? Ini variabel X-nya, maka angka 2 ini dikenal dengan koefisien, ya. Kalau ditambahkan dengan plus 3 gitu ya, maka 3 ini ya tidak ada variabel sama sekali, ini namanya adalah konstanta, ya. Jadi koefisien, variabel, dan konstanta. Lalu konstanta ini apa? Konstanta berkebalikan dari variabel, ya. Kalau variabel nilainya berubah, kalau konstanta ini nilainya tetap. Kenapa kok tetap ya? Karena emang nilainya cuma angka itu saja, ya. Misalkan di sini angka 3 ya nilainya 3, nggak bisa berubah dia. Di situ tulis angka 3 atau dibaca jadi angka 4 atau 5 gitu kan? Nggak bisa. Nah, konstanta itu adalah sesuatu yang nilainya tetap. Nah, kemudian PLSV ini punya banyak sekali ya yang modelnya, ya. Nah, model ini berkaitan memang dengan PLSV ini, di mana variabel yang ada di dalam PLSV yaitu variabel dengan pangkat 1, ya. Pangkatnya 1, atau biasa dikenal dengan derajat gitu ya, berderajat 1. Kayak misalkan contoh ini 2x plus 1, x-nya kan pangkatnya 1. Nah, misalkan saya punya 5x min y sama dengan 3. Apakah ini satu PLSV? Ya, persamaan linear satu variabel? Bukan. Kenapa? Kok saya bisa katakan bukan? Karena di sini ada dua variabel. Ini variabel pertama x ya, variabel kedua adalah y ya. Dia merupakan PL dV, yaitu persamaan linear dua variabel. Kalau satu variabel bagaimana? Misalkan 5y plus 3 sama dengan 2. Nah, ini adalah PLS LSV karena dia cuma mengandung satu variabel saja. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini pangkatnya juga sama dengan satu. Ini pangkatnya 1 ya. Kemudian kalau kita punya misal 5x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0. Ah, ini ada pangkat 2-nya. Kalau ada pangkat 2 berarti dia bukan PLSV. Apa ini masuknya? Masuknya persamaan kuadrat karena dia mengandung pangkatnya 2. Nah, kemudian kita juga mempelajari pecahan-pecahan ya. Misalkan bentuknya 2x per x min 1 gitu ya sama dengan 2. Nah, bentuk-bentuk seperti ini juga kita pelajari. Jadi, dari bentuk yang paling sederhana sampai dengan bentuk yang agak rumit-rumit dikit gitu ya, kita akan pelajari. Ya, biasanya emang yang rumit itu ada di bentuk-bentuk pecahan. Nah, kita lanjut kepada contoh-contoh soal. Semoga kalian bisa mengerti konsep dasar ini. Jika belum, kalian bisa ulangi lagi dari awal atau kalian bisa menambah dari video-video di channel-channel yang lain yang berkaitan dengan matematik atau juga website-website atau blog yang berkaitan dengan persoalan daripada persamaan linear satu variabel. Seperti itu ya.
Kemudian kita lanjutkan di contoh soal. Ini kita punya contoh pertama, persamaan 6x plus 7 sama dengan 12. Oh iya, saya mengambil semua materi dan juga contoh soal itu dari buku. Ya, bukunya itu bernama buku PKS Matematika. Itu kelas 10. Kemudian ini ada wajib, ada minat ya. Kemudian penerbitnya itu adalah Gematama. Ya, Gematama. Siapa yang nulis? Yang nulis itu Pak Wilson. Wilson Simangunsong. Buat kalian yang memang mau beli buku ini, pesan online dan sebagainya, silahkan. Ya, saya menggunakan buku ini karena buku ini lengkap, rinci, dan juga jelas. Jadi kalian juga akan terbantu dengan itu. Nah, kemudian di contoh soal kita kembali sini, persamaan 6x plus 7 sama dengan 12. Oke. 6x plus 7 sama dengan 12. Yang ditanya penyelesaian x itu sama dengan berapa? Berarti 7 ini harus hilang karena kita mau selesaikan kan x-nya ya. Nah, kita gunakan dengan dua cara. Ini cara pertama ya. Maka plus 7 supaya 0 diapain? Minus 7. Nah, minus 7 itu harus diberikan di ruas kiri ya. Ruas kiri itu di samping kiri dari sama dengan, dan ruas kanan juga dikurang 7. Jadi seperti ini saya tulis 6x plus 7, ini kan soalnya. Dia harus kurang 7 ya supaya 0, kemudian sama dengan 12 dikurang 7. Kenapa? Karena kan di kiri dikurang 7, di kanan juga harus dikurang 7 ya. Itu adalah aturan matematis supaya nilainya juga 0 atau tetap. Nah, berarti plus 7 dengan minus 7 ini 0, berarti tersisa adalah 6x sama dengan 12 dikurang 7. 12 kurang 7 itu berapa? 5. Berarti ini 6x. Berarti x sama dengan 5 dibagi 6 ya. Ini adalah nilai x-nya. Lalu kita lihat lagi, misalkan cara yang kedua. Cara kedua kita pakai cara yang berbeda, cara SMA gitu ya. Ini cara yang SMP yang sebelah kiri. Nah, 6x plus 7 sama dengan 12, berarti 6x sama dengan, loh 7-nya kemana? 7-nya ini kita pindah ruas ke kanan ya. Untuk ruas pindah ke kanan ya, setiap yang berpindah mau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, itu selalu berubah tanda ya. Berubah tanda maksudnya apa? Dari positif nih kan, positif awalnya pindah ruas kanan berarti jadi negatif. Jadi bisa kita tulis 12 dikurang 7 ya. Tadinya plus, jadi karena pindah ruas ke kanan jadi berubah jadi minus 7. Nah, berarti 6x sama dengan 5. Berarti x sama dengan 5 dibagi 6. Oke, jawabannya sama ya, kiri dan kanan, baik cara 1 atau cara 2. Mana yang kalian pahami, silahkan kalian gunakan ya. Saya tidak terlalu bermasalah dengan masalah cara. Yang penting caranya benar yang kalian pakai dan hasilnya benar. Oke, jawabannya berarti opsi D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 3x per 2 ditambah 5 sama dengan 9, maka nilai x yang memenuhi. Nah, berarti di sini 3x per 2 ditambah 5 sama dengan 9. Bagaimana mencari nilai x-nya? Yuk kita kalikan saja, itu kan ada per 2-nya, kita kalikan saja dengan 2 supaya 2-nya hilang. Kenapa kok begitu? Karena kan kalau misalnya kita punya setengah ya, dikalikan 2, maka 2 dibagi 2 itu 1 gitu ya. Nah, tapi cara mengalikannya gimana? Kalikan satu per satu. 3x per 2 dikalikan 2, 5 kali 2, 9 kali 2 ya. Setiap bagian dari persamaan itu dikalikan 2. Berarti 3x per 2 kali 2 ya, berarti 2-nya hilang, tinggal 3x. Ditambah 5 kali 2, 10, 9 kali 2, 18. Berarti 3x sama dengan 10-nya kita pindah ruas ke kanan, berarti jadi minus 10. Berarti 3x sama dengan 8, berarti x sama dengan 8 dibagi 3. Berapa tuh 8 bagi 3? 3 kali 2 itu 6, berarti 2, sisanya 2 per 3. Ya, jadi jawabannya adalah 2 per 3. Jawabannya adalah opsi D. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Kita punya 12 dikurang 5x per 6 sama dengan 1. Berarti 12 min 5x per 6 sama dengan 1. Nah, bentuk yang ini bisa juga kita kerjakan berbeda dari soal yang tadi nomor 2. Tidak kita kalikan 6. Misal juga kita bisa gunakan perpindahan. 12 sama dengan 1 ya, 5x per 6 kita pindahkan saja ke kanan ya, jadi positif 5x per
6. Nah, 1 kita pindahkan ke ruas kiri ya. Berarti 12 dikurang 1 sama dengan 5x per 6. Berarti ini 12 kurang 1 ini 11 sama dengan 5x per 6. Oke, saya lanjutkan di sebelah sini ya. Nah, saya tuliskan 5x per 6 sama dengan 11. Saya hanya tukar saja posisinya. Tidak ada perbedaan apa-apa. Nah, kita kalikan 6 dikalikan 11 ya. Dikalikan, kita naikkan. Berarti 11 dikali 6 sama dengan 5x. Berarti 66 sama dengan 5x. Berarti x sama dengan 66 dibagi 5. Nah, terdekat kalau 5 berarti 65. 65 itu 13 ya. 13 1 per 5. Nah, kalian bisa hitung secara sederhana ya. Nah, kita sudah dapatkan yaitu jawabannya 13 1 per 5. Nah, ini cara berbeda dari yang nomor 2 tadi ya. Contoh 2 tadi ya, kalian bisa pakai yang contoh gaya mengerjakan seperti ini atau gaya yang tadi nomor 2 ya. Silahkan sesuai dengan selera kalian. Nah, kemudian berikutnya kita punya penyelesaian dari persamaan 2 kali x plus 4 bla 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 dan b 2x plus 3 bla bla bla. Kita akan selesaikan satu persatu. Yang A dulu ya. Yang A ini adalah 2x plus 4. Nah, ini kamu kalikan saja 2 kali x, 2 kali 4 gitu ya. Berarti 2x plus 8. 3 kali 1, 3 kalikan ini gitu ya. Sama dengan 3 dikurang ya 5 kali 3 ya 18, atau misalkan 3 dengan 6 ya, bisa saling mengurangkan. Berarti 15x per 6 gitu ya. Nah, berarti sama dengan 2x plus 8 sama dengan 3 dikurang 15x per 6. Nah, ini untuk memudahkan kita semuanya ya, saya bisa gunakan langkah seperti yang contoh nomor 2 tadi, yaitu dengan dikalikan pernya. Pernya tadi kalau 2, sekarang pernya 6, berarti kita kalikan 6. Setiap bagian ya kita kalikan dengan 6, berarti 2x dikalikan 6, berarti jadi 12x ditambah 8 kali 6 itu 48. 3 kali 6 18 dikurang 15x per 6 kali 6 berarti 15x. Nah, lebih mudah angkanya, tidak ada pecahan-pecahan ya. Kemudian berikutnya untuk sesama x kita kumpulkan. Berarti ini pindahkan ke kiri, ini pindahkan ke kanan. Berarti 12x min 15x pindah ke ruas kiri jadi positif 15x. Kemudian 18 plus 48 di kiri pindah ke kanan jadi minus 48. 12 tambah 15 berarti 28x. 18 kurang 48 berarti minus 28. Berarti x-nya sama dengan minus 28 dibagi 28 sama dengan minus 1. Oke, mudah kan ya? Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian yang B. Berarti di B kita punya 2x plus 3 per 5 dikurang 1 sama dengan x min 1 per 4. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita selesaikan dulu di bagian yang sebelah kiri ya. Ini kita kalikan. Jadi kalau misalkan kita punya di sini saya tulis ya 2 per 3 dikurang 2 gitu ya. Berarti kalian cukup kalikan saja nih. 2 dikalikan 3 ya, dikalikan saja. Berarti 2 kali 3 6. Berarti 2 dikurang 6 per 3 ya, untuk menggabungkan jadi satu tempat. Nah, untuk yang ini juga sama nih, bentuk yang ini ya, dengan langkah yang tadi ya, dengan ini ya. Kalian samakan. Berarti untuk menyamakan penyebutnya berarti 2x plus 3 kita tulis dulu nih, 1 dikali 5 berarti 5. Berarti minus 5 per 5 sama dengan x min 1 per 4. Nah, tinggal kita kurangi, sederhanakan 2x plus 3 min 5 minus 2 per 5 sama dengan x min 1 per 4. Nah, ini sudah ada semuanya, berarti tinggal kita kalikan silang seperti ini ya. Berarti 2x dikalikan 4 berarti 8x, min 2 kali 4 berarti minus 8. 5 kali x berarti 5x, 5 kali minus 1 berarti minus 5. Berarti pindahkan x-nya ke kiri semua, yang tidak ada x pindahkan ke kanan. 8x, 5x di kanan pindah ke kiri berarti jadi negatif 5x sama dengan minus 5. Min 8 di kiri pindah kanan jadi positif 8. Berarti 3x sama dengan 3. Berarti x sama dengan 3 bagi 3, 1. Oke, ini A dan B gitu ya, masing-masing dengan gayanya masing-masing ya. Silahkan kalian bisa perhatikan
untuk bisa mengerjakan nanti latih mandirinya ya. Kemudian di contoh soal berikutnya, kita punya 2x min 4 ya. 2x min 4 sama dengan 5x plus 8 yang ditanya x-nya. Yuk kita tinggal pindahkan ke kiri ya, x-nya yang konstanta pindah kanan. Berarti 2x, 5x di positif di kanan, pindah kiri jadi minus 5x sama dengan 8 ditambah 4. Berarti minus 3x sama dengan 12, berarti x sama dengan 12 dibagi minus 3. Berarti hasilnya minus 4. Oke, jawabannya adalah opsi A. Wah, gampang ya sampai dengan saat ini. Semoga kalian bisa ikutin cara-cara dan langkah-langkahnya. Kemudian berikutnya adalah 3x. X plus 2 dibagi 3. X plus 2 per 3 sama dengan 5 dikurang X min 2. Berapakah nilainya? Nah, ini kita kalikan saja supaya tidak rumit ya. Kita kalikan. Penyebutnya 3 dengan 2. Berarti 3 dengan 2 itu adalah 6. Berarti X plus 2 per 3 dikalikan 6. Berarti 2 dikalikan X plus 2. Kenapa? Karena kan 6 bagi 3 itu 2. Kemudian 5 kali 6, 30 dikurang X plus per 2. 6 bagi 2 itu 3, berarti jadinya 3x. Berarti ini tinggal kalikan 2x plus 4 sama dengan 30 dikurang 3x. Berarti x-nya pindahkan ke kiri, 2x tambah 3x sama dengan 30 dikurang 4. Berarti 5x sama dengan 30 kurang 4, 26. Berarti ini sama dengan X sama dengan 26 dibagi 5. Nah, terdekat 5 kali 5 ya, 25, berarti 5, sisanya 1 per 5. Berarti 5, 1 per 5 dalam positif. Berarti jawabannya yang E. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, ini contoh soal terakhir. Tentukan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, ini 3 per X min 2 sama dengan 5 per X plus 1 ya. Nah, ini bisa kita lakukan perkalian silang seperti ini ya. Berarti 3 dikali X plus 1 kemudian sama dengan 5 dikalikan X minus 2. Nah, kita kalikan begini, berarti 3X plus 3, ini 5X min 10 ya. Pindahkan saja X-nya ke kiri, konstanta pindahkan ke kanan. Berarti 3X dikurang 5X sama dengan min 10 minus 3. Berarti minus 2X sama dengan min 13. Berarti X-nya sama dengan min 13 per minus 2. Minus dengan minus bagi minus positif ya. Berarti 13 bagi 2 itu 6, 1 per 2. Oke, ini adalah jawaban untuk pertanyaan ini. Nah, kalian bisa ikuti terus dan coba untuk berlatih ya secara mandiri ya di rumah. Nah, ini ada 3 nomor, ini nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Nah, silakan kalian kerjakan di kertas masing-masing. Kemudian nanti kalian bisa cek jawabannya betul atau salah di video berikutnya. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih. Salam brilian.